Puji Tuhan, saya sampaikan selamat pagi dan salam sejahtera di dalam Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Sungguh bersyukur kita boleh kembali bersama-sama beribadah kepada Tuhan. Saudara senang lihat bangku bagian depan sudah mulai diisi 3 orang. Luar biasa, kita berdoa supaya kasus positif di Indonesia semakin hari semakin menurun. Amin. Di tengah-tengah pergumulan yang begitu hebat, ada kemungkinan krisis melanda dunia, semakin kita melekat pada Tuhan. Secupak gandum sedinar, tetapi anggur itu tidak akan dirusakkan oleh Tuhan. Pemeliharaan Tuhan sungguh sangat luar biasa bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Pagi ini saya akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan tentang keselamatan jiwa kita. Tentang bagaimana kita mendapatkan belas kasihan Tuhan yang berlimpah-limpah dalam kehidupan kita. Mengenai bagaimana kita mendapatkan kasih karunia demi kasih karunia. Tentang bagaimana kita mengalami kebaikan demi kebaikan Tuhan dan bagaimana kita mengalami berkat-berkat Tuhan yang luar biasa dalam hidup kita. Mari kita membaca di dalam Lukas pasal yang ke-15 ayat 11 sampai ayat yang ke-32. Perumpamaan tentang anak yang hilang. Demikian firman Tuhan bagi kita. Yesus berkata lagi, ada seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Kata yang bungsu kepada ayahnya, "Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku." Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Beberapa hari kemudian anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Setelah dihabiskannya semuanya, timbullah bencana kelaparan di dalam negeri itu dan ia pun mulai melarat. Lalu ia pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babinya. Lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu, tetapi tidak seorang pun yang memberikannya kepadanya. Lalu ia menyadari keadaannya. Katanya, betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa. Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya. Lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Kata anak itu kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, lekaslah bawa kemari jubah yang terbaik, pakaikanlah itu kepadanya, dan kenakanlah cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya. Dan ambillah anak lembu tambun itu, sembelihlah dia, dan marilah kita makan dan bersuka cita. Sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali, maka mulailah mereka bersukaria. Tetapi anaknya yang sulung berada di ladang, dan ketika ia pulang dan dekat ke rumah, ia mendengar bunyi seruling dan nyanyian tari-tarian. Lalu ia memanggil salah seorang hamba dan bertanya kepadanya, apa arti semuanya itu? Jawab hamba itu, adikmu telah kembali dan ayahmu telah menyembelih anak lembu tambun karena ia mendapatkannya kembali dengan sehat.
Maka marahlah anak sulung itu dan ia tidak mau masuk. Lalu ayahnya keluar dan berbicara dengan dia. Tetapi ia menjawab ayahnya, katanya, telah bertahun-tahun aku melayani Bapa, dan belum pernah aku melanggar perintah Bapa. Tetapi kepadaku belum pernah Bapa memberikan seekor anak kambing untuk bersukacita dengan sahabat-sahabatku. Tetapi baru saja datang anak Bapa yang telah memboroskan harta kekayaan Bapa bersama-sama dengan pelacur-pelacur. Maka Bapa menyembelih anak lembu tambun itu untuk dia. Kata ayahnya kepadanya, anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku, dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Kita patut bersukacita dan bergembira, karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Haleluya. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, perumpamaan tentang anak yang hilang ini adalah bagian yang tidak terpisahkan dari dua perumpamaan sebelumnya yang sudah kita pelajari minggu yang lalu, yaitu perumpamaan tentang domba yang hilang dan perumpamaan tentang dirham yang hilang. Jadi ini adalah satu bagian dari pengajaran Yesus tentang belas kasihan Tuhan, dan tentang bagaimana cara kita dapat mengalami belas kasihan Tuhan yang berlimpah bagi setiap orang yang mau percaya dan datang kepadanya. Nah, masing-masing dari ketiga perumpamaan ini, saudara, menggambarkan belas kasihan Tuhan. Kasih karunia-Nya yang besar bagi orang-orang berdosa yang mau bertobat. Ketiga perumpamaan ini menggambarkan bagaimana Allah menemukan orang-orang yang terhilang itu, dan bagaimana Allah begitu bersukacita, bergembira karena orang-orang berdosa itu telah bertobat. Tiga perumpamaan ini menggambarkan kebenaran yang sama, tetapi penekanannya berbeda. Perumpamaan tentang domba yang hilang dan perumpamaan tentang dirham yang hilang itu berfokus kepada bagaimana Allah itu berusaha dengan keras, berusaha dengan sungguh-sungguh untuk mencari dan menyelamatkan yang terhilang. Bagaimana Allah bersukacita ketika mereka ditemukan, ketika orang-orang percaya bertobat dan diselamatkan. Tetapi hal yang sama juga ada pada perumpamaan anak yang hilang, menunjukkan belas kasihan Bapa kepada orang-orang berdosa yang bertobat. Tetapi di situ juga ditekankan tentang bagaimana cara orang-orang berdosa ini mendapatkan belas kasihan Tuhan yang besar itu. Bagaimana orang-orang berdosa bisa mengalami kasih karunia demi kasih karunia Allah yang besar? Bagaimana manusia harus menanggapi anugerah Allah yang besar itu dengan pertobatan. Inilah yang saya katakan di awal tentang bagaimana keselamatan kita. Bagaimana kita dapat menikmati berkat-berkat Tuhan yang luar biasa. Kasih karunia demi kasih karunia Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan kita. Nah, masing-masing dari tiga tokoh atau tiga karakter dalam perumpamaan tentang anak yang hilang ini, saudara, mengajarkan kebenaran yang sangat luar biasa. Anak yang hilang itu menunjukkan kepada kita tentang akibat buruk, dampak yang sangat mengerikan dari keberdosaan, saudara. Anak yang hilang juga menunjukkan bagaimana sebenarnya pertobatan yang sejati itu. Bapa atau ayah dari dua anak laki-laki ini, saudara, menunjukkan kasih karunia Allah yang besar, menunjukkan belas kasihan Allah yang besar terhadap orang-orang berdosa yang mau bertobat. Haleluya. Belas kasihan Tuhan itu selalu untuk orang-orang berdosa yang bertobat, saudara. Tetapi anak sulung atau kakak laki-laki ini, saudara, menunjukkan kepada kita betapa buruknya dan bahayanya kesombongan yang seringkali tersembunyi dalam hati manusia.
Jadi seluruh perumpamaan ini, 3 perumpamaan ini mengajarkan bahwa Tuhan itu menyambut orang-orang berdosa yang mau bertobat. Amin. Tuhan itu selalu siap memeluk orang-orang yang berdosa yang bertobat dan melimpahi orang-orang itu dengan belas kasihannya yang besar, melimpahi orang itu dengan berkat-berkat yang luar biasa. Yesus berkata, "Mari kepadaku semua yang letih, lesu, dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu." Amin. Tetapi menjadi sombong, menjadi angkuh, menjadi benar sendiri itu adalah hal yang sangat berbahaya, karena hanya orang-orang berdosa dan yang bertobat yang akan menikmati belas kasihan Tuhan, tetapi orang-orang yang sombong, orang-orang yang angkuh, orang-orang yang membenarkan dirinya sendiri, dia menjauhkan dirinya dari persekutuan dengan Allah. Dengan demikian orang-orang yang seperti itu menjauhkan dirinya dari kasih karunia Allah yang besar itu. Mari saya akan menjelaskan pelajaran dari 3 tokoh atau 3 karakter dalam perumpamaan ini, yaitu tentang anak yang hilang, ayah, bapak yang baik itu, dan anak sulung, anak laki-laki yang marah, saudara, karena bapaknya menyambut adiknya yang telah hilang tetapi didapat kembali. Tetapi saya mau mengingatkan bahwa perumpamaan itu adalah cara Tuhan menggambarkan kebenaran yang sifatnya penting, sekalipun tidak detail, saudara. Ini tidak merupakan doktrin yang ketat seperti itu, tidak. Ya, sebagaimana kita lihat, tidak digambarkan tentang penumpahan darah di situ. Tidak berarti bahwa pengampunan itu tanpa penumpahan darah bisa terjadi. Orang bertobat tanpa kematian Yesus, tanpa karya Yesus di kayu salib, itu akan terjadi keselamatan. Tidak seperti itu. Saya juga mau menjelaskan terlebih dahulu bahwa anak sulung itu bukan menggambarkan orang Kristen. Anak sulung itu menggambarkan orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat, yang adalah umat pilihan Allah tetapi tidak mau datang kepada Allah di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Dan anak yang bungsu ini menggambarkan tentang orang-orang berdosa yang mau bertobat dan menikmati belas kasihan Tuhan, menikmati berkat yang sangat besar. Dan ini menjadi teladan bagi kita, supaya kita menjadi orang-orang yang dapat menikmati kasih karunia demi kasih karunia Allah yang besar dalam kehidupan kita. Amin. Mari, yang pertama perhatikan saudara tentang bagaimana Yesus menunjukkan kepada kita dampak atau akibat dari keberdosaan yang sangat merusak, dan bagaimana kasih sifat pertobatan yang sejati itu. Ini digambarkan dalam kehidupan anak yang terhilang itu, anak bungsu itu. Perumpamaan ini menunjukkan tentang konsekuensi dosa yang sangat merusak, konsekuensi dosa yang sangat menghancurkan. Sehingga kita harus waspada terhadap dosa. Kita tidak boleh main-main terhadap dosa, saudara. Perhatikan dosa anak bungsu ini. Anak bungsu ini memiliki ayah yang baik, memiliki bapa yang sangat mengasihinya. Tetapi anak bungsu ini memilih untuk keluar dari persekutuan dengan ayah, dengan bapa yang sangat mengasihinya itu. Dia menolak hidup dengan cara hidup ayahnya. Dia menolak hidup dalam persekutuan dengan ayahnya. Dia lebih memilih untuk menempuh jalan hidupnya sendiri. Ini dosa anak bungsu ini, saudara. Dia berdosa dengan memperlakukan ayahnya seolah-olah ayahnya sudah mati. Dia meminta bagian warisan dari ayahnya ketika ayahnya masih hidup. Saudara, ini bukan hal yang umum pada budaya orang-orang Yahudi pada waktu itu, dan saya pikir ini juga tidak umum dalam budaya kita, orang Timur. Kalau orang tua masih hidup, lalu anak minta bagi warisan. Saudara,
Ini menunjukkan bahwa anak bungsu ini ingin memutuskan hubungan dengan ayahnya. Ingin memutuskan hubungan dengan bapaknya. Dia tidak mau hidup bersama-sama dengan ayahnya. Dia tidak mau menerima cara hidup ayahnya. Dia mau keluar dari rumah bapaknya yang penuh dengan kasih sayang itu. Kita tidak membaca apakah sang ayah ini sempat negosiasi sama anaknya. Ayolah sudah, jangan kamu seperti itu. Tinggallah bersama dengan Bapa. Bapa ini kurang apa? Tidak ditulis seperti itu, tetapi Yesus langsung menceritakan bahwa kemudian sang ayah ini, sang bapa ini mengabulkan permintaan anak bungsunya itu dengan membagi warisan di antara mereka, saudara. Adalah dosa kalau kita mau menjauhkan diri dari Tuhan. Amin, Bapak Ibu. Adalah dosa kalau kita tidak suka hidup dalam persekutuan dengan Tuhan. Adalah dosa kalau kita tidak mau hidup dalam cara-cara Tuhan yang sudah mengasihi kita itu. Ada banyak orang yang ingin hidup dengan caranya sendiri. Tidak mau dengar-dengaran pada firman Allah. Ingat kebaktian sore, seri khotbah dari surat 1 Yohanes, bahwa ciri dari orang yang selamat adalah memiliki ketaatan kepada Bapa, hidup dalam ketaatan kepada perintah-perintah Bapa. Tetapi anak ini, saudara, anak bungsu ini, dia ingin keluar dari persekutuan dengan ayahnya. Itu sangat menyakiti hati bapaknya. Dan kemudian apa yang terjadi, saudara? Anak bungsu ini, karena memang sudah tidak ingin hidup dengan ayahnya, dia segera menjual harta warisan yang diterimanya dan pergi ke negeri yang jauh, di mana dia memboroskan harta miliknya dengan hidup menurut kehendaknya sendiri, hidup menurut keinginannya sendiri. Dan kemudian masalah terjadi, ada kelaparan melanda, hartanya habis, teman-temannya meninggalkan dia, tidak ada pertolongan, sampai-sampai dia harus bekerja pada seorang tuan yang ada di daerah itu. Dan dia bekerja di tempat yang sangat-sangat najis bagi orang-orang Yahudi, yaitu bekerja di kandang babi. Saudara, babi bagi orang Yahudi itu najis, saudara. Tapi bagi kita itu enak tenan. Orang Yahudi itu, ingat di kitab Imamat, babi itu najis loh, tidak boleh dimakan. Dulu saudara, perjanjian lama, kita di perjanjian baru, boleh makan babi. Tapi saudara yang menganggap babi najis, tidak apa-apa, kirim ke saya aja. Jadi betapa terpuruknya hidup anak bungsu ini, betapa hancurnya hidupnya. Saya membaca di terjemahan lain, saudara, dia tuh memberikan makan babi itu dengan jagung, kemudian bonggol jagung itu jadi makanan babi, dan dia ingin makan dari bagian makanan babi itu. Saudara, kalau bonggol jagung muda masih enak, saudara, dibuat capcay. Tapi kalau bonggol jagung muda tua itu bagaimana mau memakannya? Itu keadaan yang sangat buruk. Jadi akibat anak ini berdosa, memutuskan hubungan dengan bapaknya, tidak mau hidup dalam persekutuan dengan bapaknya, mau keluar dari persekutuan dengan bapaknya, tidak mau hidup dalam cara-cara hidup bapaknya, maka dia mengalami kejatuhan yang sangat-sangat dalam. Amin. Dia dulunya anak kesayangan, saudara, tidak kekurangan sesuatu apapun yang baik. Tetapi karena berdosa terhadap surga, berdosa terhadap Bapa, dia kehilangan segala-galanya, dia hidup menderita, dia mengalami kejatuhan yang sangat dalam, saudara. Dari seorang anak menjadi pekerja, menjadi seorang yang bekerja di kandang babi. Lalu apa implikasinya bagi kita, saudara? Pemberontakan terhadap Bapa itu selalu mendatangkan kerusakan dalam kehidupan kita. Amin. Terpisah dari persekutuan dengan Tuhan itu mengakibatkan kita hidup dalam kehancuran.
Dosa akan selalu menjauhkan kita dari Bapa. Dosa menjauhkan kita dari persekutuan dengan Bapa yang baik itu. Kita berdosa karena dengan bodohnya kita berpikir bahwa dunia dapat memuaskan hidup kita, bahwa dunia dapat memberi kesenangan dalam hidup kita. Kita tidak memiliki pandangan kepada kekekalan. Memang dunia seolah-olah berhasil meninabobokan kita. Kita memiliki kesenangan, sukacita kalau kita memiliki seluruh isi dunia ini. Kalau segala sesuatu ada, tapi ingat saudara, itu sifatnya sementara. Amin. Nanti malam saya mau sampaikan bahwa kita harus memilih apakah kita mau mengasihi dunia atau mengasihi Bapa. Sebab kita tidak bisa melakukan kedua-duanya. Barang siapa mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam dirinya. Pemberontakan kepada Tuhan tidak berarti, saudara, bahwa kita ini harus membenci gedung ini, membenci rumah kita, membenci harta yang kita punya. Tidak, saudara. Tetapi keduniawian, mencintai dunia lebih daripada Bapa, yang membuat kita terpisah dari persekutuan dengan Bapa, itu yang namanya keberdosaan. Saudara, orang yang nggak punya uang bisa jadi duniawi karena dia memikirkan uang dan menganggap uang akan menjadi jawaban dalam hidupnya, sehingga dia lupa persekutuan dengan Tuhan. Tetapi orang yang kaya bisa saja menjadi kaya di hadapan Allah kalau dia menggunakan kekayaannya untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Amin. Seringkali kita dengarkan bahayanya kekayaan, tetapi juga bahaya miskin itu juga besar loh, saudara. Sama saja sebenarnya. Dosa akan menjauhkan kita dari persekutuan dengan Bapa. Dosa disebabkan karena kita menganggap dunia, cara hidup dunia bisa memuaskan kita. Tapi jelas di sini kita melihat bahwa kesenangan dunia itu sifatnya sementara. Teman-teman, anak bungsu ini mendekati dia ketika dia masih kaya, tetapi ketika dia miskin, dia ditinggalkan oleh dunia dan terpuruk hidup tanpa tujuan. Tapi puji syukur saudara, di tengah-tengah keterpurukan ada jalan keluar melalui pertobatan. Amin. Nah, apa yang Yesus katakan tentang pertobatan yang sejati, saudara? Perhatikan pertobatan anak bungsu ini, luar biasa, saudara. Anak yang hilang itu akhirnya sadar, saudara. Sadar akan keberadaannya. Aduh, aku kok begini terpuruknya. Hancur hidupku. Berantakan. Dia sadar dan ingat bahwa pekerja-pekerja ayahnya itu hidup dengan lebih baik dari apa yang dihadapinya dalam kesusahannya. Dia sadar, saudara. Jadi dia memutuskan untuk kembali kepada ayahnya, mengakui keberdosaannya, mengakui ketidaklayakannya. Dia ingin memohon belas kasihan bukan untuk diterima sebagai anak, tetapi cukup diterima sebagai salah satu pegawai dari ayahnya. Dia telah menuntut haknya dan pergi memboroskan harta kekayaannya. Tetapi dia pulang dengan kerendahan hati. Dia pulang dengan hati yang hancur. Dia bangkit, dia pergi kepada bapaknya. Dengan harapan bahwa bapaknya akan menerima dia sebagai salah satu orang upahan bapaknya. Saudara, ini menggambarkan tentang pertobatan yang sejati, saudara. Pertobatan yang sejati itu selalu dimulai dari kesadaran tentang betapa buruknya kondisi kita tanpa Yesus. Amin. Betapa celakanya kita tanpa persekutuan dengan Tuhan. Betapa buruknya keadaan kita tanpa keselamatan itu, saudara. Kalau orang nggak pernah sadar akan dosanya, saudara, dia tidak akan datang kepada Allah. Kalau orang nggak sadar akan kebutuhannya akan keselamatan, dia tidak akan datang kepada Allah.
Ada seorang ayah yang istilahnya sharing dengan saya mengenai anaknya. Dia mendidik anaknya secara Kristen, secara baik. Tetapi setelah anak itu sudah besar, dia meninggalkan Tuhan. Dia terus berupaya mendoakan, ingin menolong anaknya. Dia tanya sama saya, bagaimana caranya supaya anak saya kembali? Saudara, jangan pernah berhenti mendoakannya, saya bilang. Dan yang kedua, selalu ingatkan dia bahwa tanpa Yesus, tanpa Allah, kehidupan kita akan sangat buruk. Amin. Nah, kalau orang tidak menyadari keterpurukannya tanpa Tuhan, nggak akan dia berdoa, saudara. Nggak akan dia baca Alkitab, nggak akan dia ke gereja, nggak akan dia melayani. Tapi orang yang sadar akan keadaannya, tanpa Yesus aku celaka, tanpa Yesus aku binasa, tanpa Tuhan aku tidak bisa berbuat apa-apa. Maka orang yang seperti itu pasti akan datang kepada Tuhan. Ini artinya pertobatan yang sejati, saudara. Anak yang bungsu ini menyadari kesalahannya, menyadari kejatuhannya, menyadari kehancurannya. Dan mungkin butuh waktu yang cukup lama dia sampai pada kesadaran itu. Tetapi intinya dia sadar akan keadaannya dan dia memiliki kerinduan untuk kembali kepada ayahnya. Saudara, pertobatan itu selalu berarti berbalik dari dosa-dosa untuk hidup sesuai dengan kehendak Allah. Berbalik dari dosa dan kita mengarah kepada Tuhan, itu pertobatan. Itu sebabnya pertobatan itu harus datang dari diri kita sendiri, saudara, ya, dari kesadaran kita sendiri. Tidak ada orang lain yang bisa menolong kita, saudara. Kalau kita nggak sadar sendiri, mau dinasehati, diingatkan, ayo, datang ke Tuhan, ayo sadar, ayo ingat, saudara. Kalau kita nggak tumbuh kesadaran sendiri, kita nggak akan bertindak, saudara. Lihat, kalau orang dia sadar bahwa tubuhnya nggak sehat, dia sadar bahwa nyawanya terancam karena penyakitnya, maka dia akan bertindak untuk mengatasi masalahnya. Amin. Berbalik dari dosa kepada Tuhan. Teman-temannya meninggalkan dia, saudara. Selama orang masih berpikir ada sesuatu dalam dirinya yang bisa dia pakai untuk menyelamatkan dirinya, dia tidak akan pernah datang kepada Tuhan untuk mendapatkan keselamatan. Jika anak bungsu ini berpikir, masih ada sesuatu yang bisa aku lakukan untuk memperbaiki keadaanku, maka dia tidak akan pernah datang kepada Tuhan. Makanya saya kurang begitu suka ya, resolusi hidup tahun ini, resolusi ini, saudara, resolusi itu hanya ada pada Yesus. Hanya Yesus yang bisa menjadi pengharapan bagi kehidupan. Hanya Yesus jawaban dalam kehidupan kita. Kalau kita masih berpikir, aku masih punya sesuatu untuk aku berjuang. Saya punya harapan, saya punya ini, saya punya itu. Dia akan datang kepada Tuhan. Tapi kalau kita menyadari perkataan Tuhan Yesus bahwa di luar dia kita tidak bisa berbuat apa-apa, di situ kita akan datang kepada Tuhan. Nah, saudara, kabar baik Injil itu selalu membuat kita sadar akan seluruh keberadaan kita, sadar akan seluruh kelemahan kita, sehingga kita akan tahu bahwa yang kita butuhkan hanyalah datang kepada Tuhan, minta belas kasihannya. Amin. Hanya datang kepada Tuhan, minta pertolongannya. Kita tidak perlu berusaha memperbaiki diri sendiri dulu, baru kita datang kepada Tuhan. Tidak. Kita bisa datang kepada Tuhan kapan saja dalam keadaan apapun juga. Seperti anak bungsu ini, dia datang belum mandi, dia datang tidak ganti baju, dia datang dengan pakaiannya yang kotor, yang bau babi. Dia hanya datang untuk meminta belas kasihan bapaknya.
Kalau anak ini masih gengsi, aku enggak mau kelihatan miskin, aku enggak mau kelihatan gagal, aku pulang mau kelihatan gagah, dia enggak akan pulang, saudara. Datang dengan keberadaan kita apa adanya, Tuhan menerima kita dengan penuh belas kasihan. Ini Tuhan, saudara. Kita hanya bisa datang kepadanya, berbalik kepadanya, memohon belas kasihannya. Bahkan anak ini berkata, aku tidak layak disebut sebagai anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah satu pekerja upahan Bapa. Pertobatan selalu berbicara tentang kesadaran akan keterpurukan kita dan keinginan untuk berbalik kepada Allah. Kemauan untuk berbalik kepada Allah. Dan yang berikutnya perhatikan bahwa pertobatan itu selalu menyangkut pengakuan yang jujur atas dosa-dosa kita. Tanpa alasan apapun, saudara. Lihat, anak ini berkata, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Dia tidak mengatakan, Bapa, seandainya Bapa berlaku baik kepadaku, aku tidak akan mengalami hal yang seperti ini. Bapa, seandainya Bapa bersikap tegas, Bapa tidak memberikan bagian dari harta warisanku, aku tidak akan mengalami keadaan yang buruk ini. Banyak orang yang seperti itu. Tuhan, kalau Engkau baik, aku tidak begini. Kalau Engkau tidak melakukan kesalahan, aku tidak akan seperti ini. Saudara, bertobat itu adalah pengakuan secara jujur atas dosa-dosa kita tanpa alasan apapun. Semua itu tanggung jawab kita. Banyak orang yang nyalahkan Tuhan, atau bahkan mungkin nyalahkan pendetanya, nyalahkan sesama orang percaya. Kalau kalian tidak begini, saya nggak akan seperti ini. Kalau kalian tidak seperti itu, saya tidak akan mengalami hal yang seperti ini. Dia hanya datang, aku telah berdosa terhadap surga, aku telah berdosa terhadap Bapa. Saudara, pertobatan selalu berbicara tentang tanggung jawab atas setiap dosa-dosa kita. Jangan menyalahkan orang lain atas keterpurukan kita, karena itu sesungguhnya menjadi tanggung jawab kita sendiri. Dan orang yang mau bertanggung jawab atas dosa-dosanya, dia akan datang kepada Tuhan dan menerima belas kasihan Tuhan yang sangat besar itu. Saudara, berhenti menyalahkan orang tua, menyalahkan saudara, menyalahkan lingkungan. Kalau kita terpuruk, gereja kurang ramah, pendetanya, jemaatnya, Kalau Tuhan baik, kalau Tuhan sayang, aku gak akan seperti ini. Tidak, saudara. Kita harus menerima tanggung jawab itu. Yang berikutnya, saudara, pertobatan selalu dimulai dari iman bahwa Allah itu akan menerima kita. Amin. Anak ini menunjukkan keyakinannya bagaimana ayahnya akan menunjukkan belas kasihan kepadanya. Kalau dia berpikir, kalau aku pulang, pasti bapakku akan marah, dia akan menghajar aku karena aku telah memboroskan hartanya. Kalau dia punya pikiran yang seperti itu, dia tidak akan datang kepada Bapa. Karena dia punya iman. Bapa akan berbelas kasihan. Bapa akan menolong aku. Bapa akan menerima aku. Maka itu yang mendorong anak ini untuk pulang kembali kepada bapaknya. Jika Bapak Ibu punya iman bahwa Tuhan akan menyambut Bapak Ibu, Bapak Ibu akan selalu datang kepada Tuhan. Dulu ada orang yang bertanya sama saya merasa tidak layak kepada Tuhan. Apakah saya akan diterima oleh Tuhan? Saudara, perumpamaan ini mengajarkan tangan Tuhan terbuka untuk siapa saja yang sadar akan dirinya. Orang-orang yang ingin berbalik kepadanya. Orang-orang yang mau bertanggung jawab atas dosa-dosanya. Orang-orang yang percaya pada kebaikan Bapa. Bapa akan melimpahkan karunia yang berlimpah-limpah atas orang itu. Nah, kalau Bapa begitu mengasihi kita dan menerima kita, mengapa kita menolak orang lain, saudara? Itu persoalan anak yang sulung, saudara. Tapi saya belum sampai di situ. Iman selalu mendatangkan gerak langkah untuk kembali kepada Bapa.
Dan pertobatan selalu bicara mengenai apa? Tindakan, saudara. Tindakan untuk kembali pulang. Tindakan untuk berbalik kepada Allah. Memang pertobatan itu dimulai dari kesadaran, tetapi kesadaran yang menuntun kepada tindakan untuk berbalik kepada Allah. Ada orang yang mengatakan, yang penting aku sadar akan dosa-dosaku, tetapi tidak pernah meninggalkan dosa-dosanya, maka itu bukan pertobatan. Pertobatan adalah kesadaran akan keterpurukan kita. Pertobatan adalah bagaimana kita mau berbalik kepada Allah. Kita tidak menyalahkan siapapun juga. Kita mau bertanggung jawab terhadap keberdosaan kita sendiri. Pertobatan selalu melibatkan iman bahwa tangannya terbuka untuk menerima dan menyambut kita. Dan orang yang bertobat selalu bertindak untuk meninggalkan dosa-dosanya dan berbalik kepada Allah. Saudara, ketika anak yang bungsu ini berbalik kepada bapaknya, dia meninggalkan semua teman-temannya, dia meninggalkan semua pengaruh buruk yang telah merusak hidupnya, dia telah meninggalkan semua hal-hal buruk yang telah merusak hidupnya, dan dia kembali dan beroleh persekutuan dengan bapaknya. Yang kedua, saudara, Yesus menunjukkan kepada kita belas kasihan Allah yang berlimpah-limpah kepada orang berdosa yang bertobat. Ini digambarkan oleh seorang bapa yang baik ini, saudara. Ini adalah gambaran yang sangat indah, gambaran yang sangat mengharukan. Saudara perhatikan di ayat yang ke-21, ketika anak coba kita baca ayat yang ke-20. Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya. Lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Ini gambaran bapa yang sangat indah, yang sangat luar biasa. Bapa yang baik. Amin. Ketika anaknya itu masih jauh, bapaknya sudah melihatnya, saudara. Saya yakin ini bukan kebetulan bapak itu melihat anaknya. Karena anaknya itu masih jauh, saudara. Ya, ketika ia masih jauh, bukan dekat. Artinya apa? Bahwa bapak ini selalu merindukan anaknya. Amin. Pulanglah anakku, Bapa sudah menunggu. Amin. Pulanglah anakku. Jadi, ketika anak ini pergi, Bapak setiap hari merindukan anaknya. Bapak setiap hari mengharapkan anaknya datang kembali. Sehingga ketika masih jauh, dia sudah melihat anak ini, saudara. Saudara, kalau kita jauh dari Tuhan, ingat Tuhan selalu menunggu kita. Ada lagu lama itu, tangannya terbuka, menunggulah. Amin. Saudara, Bapa selalu menunggu. Yesus menunggu kedatangan kita. Kalau kita mau bertobat dan berbalik kepadanya. Dan yang indah lagi, lalu Bapak ini dia berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Kita lihat betapa rindunya, betapa inginnya Bapak ini melihat anaknya kembali, saudara. Bisa saja Bapak itu marah sebenarnya. Kenapa anak yang nakal ini pulang? Kalau dia pulang, biar dia datang merengek-rengek, biar dia datang memohon-mohon, aku akan bersikap keras kepadanya. Tidak. Bapak ini berlari menyambut anak ini, memeluk dia, menciumnya, meskipun masih bau babi, saudara. Meskipun pakaiannya kotor.
Ini kasih Bapa yang sangat luar biasa. Dan sebelum selesai anak itu mengatakan, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga, terhadap Bapa. Lalu Bapa ini segera memanggil pelayan-pelayannya. Sediakanlah jubah yang terbaik, mandikanlah dia, kasih cincin, kasih sepatu. Dia tidak diterima sebagai anak, sebagai salah satu orang upahannya, tetapi posisinya dikembalikan sebagai anaknya yang kekasih. Ini Bapa yang luar biasa, saudara. Dia diterima kembali, dia dipeluk, bahkan disuruhlah para pembantu-pembantunya untuk memotong lembu gemukan yang memang lembu dipersiapkan untuk korban. Dan mereka mengadakan pesta yang meriah karena anak ini yang telah hilang didapat kembali. Anak yang dahulu mati sekarang hidup kembali. Sungguh gambaran yang sangat indah dari belas kasihan yang melimpah dari Bapa kepada orang-orang berdosa yang mau datang kepadanya dengan pertobatan. Apa pelajaran bagi kita, saudara? Orang berdosa yang bertobat itu sepenuhnya diampuni oleh Tuhan. Sepenuhnya diterima oleh Tuhan, free. Tidak perlu berbuat apa-apa orang itu, hanya perlu datang dan memohon belas kasihan Tuhan saja. Kita nggak perlu mempersiapkan diri untuk memperbaiki diri untuk datang kepada Tuhan. Datang dengan diri kita apa adanya. Dia akan menyambut kita dengan sukacita. Amin. Dan ketika kita datang kepada Yesus, kita akan melihat dicurahkannya kasih karunia demi kasih karunia. Lihat bagaimana Bapa mengenakan jubah kebenaran Kristus dalam kehidupan kita. Dia memberi cincin, memberi sepatu, dia menerima kita sebagai anak-anaknya. Begitulah cara Tuhan merespon orang-orang berdosa yang mau bertobat dan datang kepadanya. Mari kita syukuri keselamatan kita ini. Amin. Dan mari kita memberitakan kepada orang lain bahwa Bapa berbelas kasihan kepada setiap orang berdosa yang mau bertobat dan datang kepadanya. Tidak ada satupun yang akan ditolaknya. Semua akan diampuninya dengan gratis, dengan cuma-cuma. Bahkan dikaruniainya berkat sebagai anak-anaknya yang kekasih. Yang ketiga, yang terakhir, saudara. Yesus menunjukkan tentang bahaya dari orang-orang yang sombong, orang-orang yang merasa benar, orang-orang yang tidak membutuhkan pertobatan. Orang-orang yang seperti ini menjauhkan dirinya dari kasih karunia Allah. Allah, aku tidak pernah nyuri, aku juga tidak pernah melakukan kejahatan. Aku seorang yang baik. Aku layak untuk menerima kekekalan. Orang-orang yang seperti ini tidak akan datang berdoa. Orang-orang yang seperti ini tidak akan datang beribadah kepada Tuhan. Orang-orang yang seperti ini tidak datang dengan pertobatan dan menikmati belas kasihan Tuhan. Saudara perhatikan cerita tentang anak sulung ini, saudara. Ya, dia datang dari ladang ayahnya, saudara. Kemudian dia mendengar musik, dia mendengar seruling, dia melihat ada tari-tarian di sana. Dan apa yang terjadi, saudara? Anak ini mungkin sudah lapar karena capek bekerja di ladang. Mungkin dia sedang haus, kelelahan, membutuhkan minum, membutuhkan makan. Tetapi anak ini tidak mau masuk ke dalam rumah. Dia memanggil para pelayan-pelayannya. Apa yang terjadi? Apa artinya ini? Lalu dikatakan, adikmu telah kembali. Dan bapamu mengadakan pesta karena bapamu bersuka cita sebab adikmu yang telah hilang ditemukan lagi. Lalu apa yang terjadi, saudara? Anak sulung ini marah, saudara. Saya mau mengingatkan bahwa kemarahan kita terhadap seseorang itu seringkali bukanlah kemarahan yang tiba-tiba. Seringkali ada kemarahan yang sudah tersimpan lama. Saudara. Kalau kita marah kepada seseorang dengan meledak-ledak, biasanya karena kita sudah menyimpan sesuatu yang tidak baik terhadap orang itu. Ini yang dilakukan oleh anak yang sulung ini. Ketika dia mendengar tari-tarian karena adiknya telah pulang, maka dia marah, dia tidak mau masuk rumah, saudara.
Hati-hati saudara, jangan menyimpan kepahitan dalam diri kita untuk siapapun juga. Amin. Kalau orang marah sama saya yakin itu tidak akan mendadak. Sudah disimpan lama. Kalau saya marah terhadap seseorang, pasti saya udah nyimpen lama. Dan ini yang disimpan oleh anak yang sulung. Dia sudah nyimpen kepahitan kepada adiknya. Dia tidak suka kepada adiknya. Sehingga ketika adiknya pulang, dia marah, dia meledak. Dia tidak mau masuk rumah, saudara. Dan yang sungguh ironi, saudara, anak yang hilang ini pulang dan dia masuk rumah, menikmati pesta, tetapi anak yang sudah setiap hari di rumah, karena marah, tidak mau masuk rumah, saudara. Kelaparan di luar. Hanya pertobatan yang membuat kita menikmati belas kasihan Tuhan. Amin. Saudara, kalau marah udah jelek, saudara lihat. Ini anak sulung ini menyerang ayahnya, saudara. Ya, lihat ayat 29. Tetapi ia menjawab ayahnya, katanya, telah bertahun-tahun aku melayani Bapa dan belum pernah aku melanggar perintah Bapa. Tetapi kepadaku belum pernah Bapa memberikan seekor anak kambing untuk bersukacita dengan sahabat-sahabatku. Kalau udah marah sama Tuhan, itu menyalahkan Tuhan, saudara. Kita tidak bisa melihat kebahagiaan orang-orang lain yang diselamatkan. Tidak bisa bersukacita melihat orang-orang lain yang dilimpahi dengan berkat-berkat Tuhan. Kita marah. Aku udah lama ikut Tuhan, aku udah lama Kristen, tapi kenapa Bapak tidak adil? Saudara, saya mau berkata, kita tidak boleh mengharapkan keadilan Tuhan. Yang kita harapkan adalah belas kasihan Tuhan. Memangnya siapa kita itu mengharapkan keadilan Tuhan, saudara? Kita sama-sama berdosa, kita sama-sama jahat. Gak adil, kenapa dia diperlakukan begini oleh Tuhan? Kenapa saya diperlakukan seperti ini? Saudara, sekali lagi saya katakan kita tidak bisa menuntut keadilan pada Tuhan. Yang kita minta adalah belas kasihan Tuhan atas kehidupan kita. Siapa kita mau menuntut keadilan Tuhan? Kita orang berdosa. Ada orang yang berkata begini, kenapa ya Tuhan kok memperlakukan saya seperti ini? Kenapa ya? Kenapa ya? Kenapa ya orang lain diperlakukan seperti itu? Tuhan tidak adil. Atau mungkin ada seorang pegawai yang protes sama bosnya. Kenapa bos memperlakukan saya seperti ini? Kenapa yang orang lain seperti ini? Kalau kita sadar tentang keberdosaan kita, kita tidak akan berani menuntut keadilan Tuhan. Kita hanya meminta belas kasihan Tuhan atas kehidupan kita. Dan jangan kita marah terhadap keadaan orang lain, saudara. Kamu jangan seperti orang itu ya. Kamu jangan ikut orang itu ya. Jangan deket orang itu ya. Karena ada kedengkian di dalam dirinya, saudara. Dia menuntut keadilan. Bapak, sudah bertahun-tahun saya melayani Bapak. Tidak ada kesalahan yang saya buat. Tetapi kepadaku belum diberikan oleh Bapa seekor kambing pun untuk aku berpesta bersukaria dengan teman-temanku. Dia mengalami kepahitan di dalam hidupnya, saudara. Dia menuduh ayahnya pelit. Bayangkan itu. Dia menuduh ayahnya tidak baik. Dia mengatakan, berikan saja apa yang menjadi hakku. Ini keberdosaan, saudara. Lalu dia menghina saudaranya. Dia tidak mau menyebut adiknya sebagai saudaranya. Dia menyebut adiknya sebagai anak bapaknya. Saudara, ini orang yang sombong seperti ini bahaya, saudara. Ini provokator, saudara. Coba lihat ayat yang ke-30. Tetapi baru saja datang anak bapa. Wow. Anak bapa itu adalah adiknya. Tapi dengan jahat dia mengatakan, tetapi baru saja datang anak bapa yang telah memboroskan harta kekayaan bapa bersama dengan pelacur-pelacur. Maka bapa menyembelih anak lembu tambun itu untuk dia. Mana keadilan bapa? Mana kebaikan bapa? Waduh, saudara.
Ini orang yang merasa benar sendiri, merasa hebat sendiri seperti itu. Bahkan adik kandungnya, saudaranya nggak disebut sebagai adik kandungnya, nggak disebut sebagai saudaranya, tetapi anak bapak yang baru saja memboroskan uang bapak. Saudara kita ini saudara-saudara seiman, amin. Ini kalau orang sudah punya kepahitan dalam hati seperti itu, saudara, menjadi pemecah belah. Dan yang paling buruk, dia menuduh adiknya dengan tuduhan yang sangat jahat. Dia sudah perhatikan. Yang telah memboroskan harta kekayaan Bapa bersama-sama dengan pelacur-pelacur. Saudara, ini tuduhan yang belum tentu benar karena tidak dicatat bahwa anak bungsu ini memboroskan uangnya dengan pelacur-pelacur. Kalau orang sudah nggak senang itu nuduhnya macam-macam. Kita harus hati-hati, amin. Ini sudah memboroskan uangnya dengan para pelacur, padahal nggak tahu benar bahwa adiknya ini melacur, nggak dicatat tentang pelacuran itu, nggak dicatat, hanya memboroskan saja. Tapi dia coba memberi tuduhan yang paling berat kepada adiknya dengan mengatakan anak bapak yang telah memboroskan uang bapak dengan pelacur-pelacur. Tapi sungguh luar biasa, saudara, bapak yang baik ini merespon dengan kasih. Amin. Kata ayahnya, anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku, dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Kita patut bersukacita dan bergembira karena adikmu, disadarkan lagi. Karena adikmu, bukan karena anakku yang bungsu, tidak. Karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Saudara, dosa kesombongan, dosa merasa diri paling benar dan merendahkan orang lain, itu sama berdosanya dengan orang-orang berdosa lainnya. Amin. Ini adalah gambaran dari orang-orang Farisi, saudara, yang membanggakan dirinya karena dia mentaati hukum Taurat dan dia memandang rendah orang-orang lain yang berdosa, tidak memperlakukan mereka sebagai saudara-saudaranya. Dan Yesus telah mencela mereka dengan hukumnya. Ya, mereka tidak mentaati perintah yang terbesar itu, bahwa mereka harus mengasihi Bapa dan melayani Bapa dengan sukacita. Dan mereka tidak mengasihi orang lain sama seperti dia mengasihi dirinya sendiri. Anak laki-laki ini tidak mengasihi bapaknya karena menyalahkan bapaknya, menganggap bapaknya tidak adil, menganggap bapaknya jahat. Dan dia tidak mengasihi adiknya, dianggap sebagai orang lain, bukan sebagai saudaranya. Ada ironi yang sangat luar biasa dari cerita ini, saudara. Justru anak yang hilang ada di dalam rumah menikmati pesta, tetapi anak sulung yang bersama-sama dengan bapaknya tidak ada di rumah dan tidak menikmati pesta. Dan yang saya sungguh heran, Yesus tidak mengakhiri cerita ini dengan happily ever after. Tidak diceritakan bahwa akhirnya anak sulung ini sadar, anak sulung ini bertobat dan masuk ke rumah, memeluk adiknya, bersukacita dan makan bersama-sama. Tapi digantung, saudara, digantung. Tidak tahu apakah anak sulung ini akan masuk rumah atau tidak. Yesus mau kita introspeksi diri, amin. Apakah kita seperti anak bungsu, menyadari keberdosaan kita, menyadari keterpurukan kita, dan kita mau berbalik kepada Tuhan, meminta belas kasihannya. Kita mau bertanggung jawab atas dosa-dosa kita sendiri, atas kesalahan kita sendiri. Kita hanya menuntut belas kasihan Tuhan saja, dan kita percaya bahwa Bapa akan menyatakan kasih sayangnya kepada kita. Ataukah kita seperti anak sulung yang sombong, yang merasa benar, yang merasa tidak butuh Tuhan dan tidak bisa bersukacita melihat orang lain diberkati oleh Tuhan, melihat orang lain mengalami keselamatan, melihat orang lain menerima kehidupan yang kekal.
Apakah kita membenarkan diri kita dan menganggap orang lain sebagai orang yang membahayakan bagi kita, sehingga kita menuduh dia melakukan sesuatu yang tidak benar. Mari saudara, kita mau lebih menjadi seperti anak yang sulung ini. Maaf, anak yang bungsu ini. Karena memang kenyataannya semua orang telah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Dan bahwa yang kita butuhkan untuk menerima anugerah Allah adalah pertobatan yang sejati. Amin. Mari sama-sama kita berdiri.